Baik, para mahasiswa, untuk kuliah kali ini marilah kita bahas tentang pekerjaan rumah atau tugas yang saudara telah kumpulkan kemarin, ya. Bagaimana kita mengerjakan soal yang seperti ini. Saya coba menyelesaikan, ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya, karena ini tulisan tangan saya. Jadi dengan pensil terus saya foto, saya masukkan di PowerPoint ini. Nah, ini adalah soal yang kemarin, ya. Jadi ini ada kolom, ada balok disambung dengan plat end plate, ya. Plat end plate ini kita pasang. Saya merencanakan ini adalah setebal flannya balok. Jadi kalau balok 16 berarti plat ini saya pasang 16. Sedangkan flannya kolom itu adalah di ukuran berapa flannya kolom tadi ya? 19 ya, 19. Berarti masih lebih tipis yang balok. Nah, pertama-tama kita sudah tahu bahwa PU-nya ada 10.000, sehingga VU bautnya ya, itu PU per N, kemudian MU-nya jadi ini kali lengannya, itu adalah 10.000 kali 75, 750.000. Kemudian saya merencanakan baut itu dengan diameter 25 mili atau 2,5 cm. Luas penampangnya kita hitung ya, 1/4 pi d kuadrat sebesar 4,9 cm persegi. Kemudian kemampuan baut untuk gesernya ini ada reduksi 0,75 kali ini diambil dari tabel ya. Dari tabel untuk FNV untuk mutu baut A325 itu besarnya 4570 dikalikan luas penampangnya ketemu 16,794. Nah, karena sistem struktur ini adalah baut akan mengalami geser dan tariknya di sini, maka kita bisa membuat perencanaan dulu. Nah, kalau kita membuat diameter 25, maka kita cek dulu ini batasannya. Batasannya adalah 3D sampai 15 TP, itu adalah antara 75 sampai 250. Jadi kita harus masang jarak baut adalah sebesar ini, sekitar 75 sampai 250. Kemudian jarak baut dengan searah gaya yang paling kecil ya adalah 1,5 dB. S1 lebih kecil dia adalah 4 TP tambah 100 atau 200. Jadi kalau ini misalkan lebih dari 200, maka kita pasang 200. Kalau dia lebih kecil dari 200, maka kita pakai yang lebih kecil. Sehingga S1 di sini antara 37,5 sampai 164. Jadi S1 itu yang ini. Nah, sehingga kita merencanakan karena ini tinggi profilnya 300, maka saya akan bagi dia menjadi 3 baut. Sehingga di sini saya pasang 100, 100, 50, 50. Ini rencana saya ya. Nanti kita cek apakah 6 baut ini cukup atau masih kurang. Nah, kalau kita lihat kita pasang seperti ini, kita cek di sini perkiraan jumlah baut. M 6MU per mu RU ya. RU-nya ini sudah dihitung 16,794. Kemudian mu-nya itu 10 itu karena ini 100, maka di akar ketemu 5,17. Saya bulatkan 6 ya. Jadi ini cocok ini. Saya pasang perkiraan saya ini 6 ini sudah sesuai dengan perkiraan perhitungan ini. Kemudian setelah itu kita kekuatan tumpu kita cek ya, kekuatan tumpunya kita cek. Ini ngikuti SNI ya 2015 ini. Jadi Rn-nya kekuatan tumpu itu adalah 1,2 LC kali T kali Fu ya. Dia harus lebih kecil dari 2,4 kali D kali T kali Fu. Nah, ini mana yang kecil? Yang kecil kita ambil. Nah, LC apa? LC itu adalah jarak bersih antara lubang atau antara lubang dengan tepi searah gaya. Nah, kalau antara lubang ketemunya 75 mili, tapi kalau lubang dengan tepi searah gaya
itu ketemu 3,75 cm atau 37,5 mili atau 3,75 cm. Ini salah ya. Jadi harusnya 3,75 cm. Nah, ini satuannya mili mestinya. Nah, sehingga ini lebih menentukan. Lebih menentukan karena dia lebih kecil. Sehingga kalau kita hitung Rn ini yang 2 ini yang 1,2 7,5 ini ambil yang ini dikalikan 1,6 kalikan FU-nya 3700, ini mutu ultimate-nya baut ya. Ketemu dia 53280, sedangkan ininya ketemu 35520. Nah, kalau kita menggunakan 37,5 mili atau 3,75 cm ketemunya 26. Berarti ini yang menentukan. Menentukan ya. Ini yang paling menentukan karena dia lebih kecil dari angka ini dan lebih kecil juga dari angka 35,520. Nah, kemudian RU-nya kita kalikan dengan faktor reduksi ketemu 19,980. Ini tumpunya. Kemampuan tumpunya sambungan itu kita harus menggunakan tebel yang paling kecil ya, antara 1,6 dan flange kolom itu 1,9. Kemudian kekuatan tarik. Kekuatan tarik ini kita cek. Kita menggunakan FNT jika di tabel ya. Untuk A325 dia adalah besarnya adalah 6.200, satuannya adalah kilogram per centimeter persegi. Ini A325. Kemudian RU-nya ini ketemu 22.785 kg. Jadi ini adalah kemampuan tariknya. Kemudian gaya pada baut yang terjadi ya, yang terjadi itu PU tadi dibagi N itu ketemu 1667. Nah, dia masih lebih kecil yang terjadi dari yang disediakan. Yang disediakan kan 16.000 tadi dari sini. Nah, ini 16.000. Ini yang kemampuan baut, tapi ini yang terjadi. Jadi dia masih jauh ya. Jauh lebih kecil, jadi oke. Kemudian berikutnya akibat momen tadi kan timbul tarik. Nah, kita pakai sistem pendekatan titik putar, sehingga rumusnya adalah MU kali jarak terjauh dibagi sigma jarak kuadrat. Nah, ini 2 kali karena kiri kanan dia, kiri kanan, sehingga ketemunya dia adalah 15.000. Nah, sedangkan kemampuannya dia tariknya adalah tadi 22.785. Jadi dia oke. Yang terjadi 15, kemampuannya 22,7 ya. 22.000 yang terjadi 15.000. Ini adalah tentang tarik. Nah, sekarang kalau kontrol gabungan sekarang geser dengan tarik. Nah, pertama kita harus menghitung FRV. FRV itu apa? FRV itu adalah VU ya, kemampuan geser ya yang terjadi dibagi dengan luas baut ya, geser yang terjadi per baut dibagi luas baut, ketemu tegangannya adalah 340,35 kg per cm persegi. Kemudian kita hitung FNT aksen, ini kita hitung ya, ini rumus dari SNI 1,3 FNT dikurangi FNT per V FNV ya, ini dari tabel semua. Kemudian FRV ini diambil dari sini. Nah, FNT-nya dari tabel itu adalah 6.200, NNV-nya adalah 4570 ya. Ini untuk ulir yang tidak dihitung. Nah, kalau kita hitung ketemu ini 8060 dikurangi 615,66 ketemu 7444,34. Ini lebih besar dari FNT-nya yang kita ambil yang kecil ini. Sehingga untuk menghitung kemampuan geser tariknya kita harus menggunakan yang kecil. Nah, kemampuannya adalah 0,75 dikalikan ini yang kecil dikalikan luas. Ketemunya adalah 22.785. Jadi dia kekuatannya geser tariknya oke ya. Dia kemampuannya adalah 22.785, yang terjadi tadi 15.000. Nah, ini oke. Nah, sehingga ini masih jauh ya. Jadi kalau menurut saya ini 15.000 ke 22.000 ini masih jauh.
Jadi kita kalau mau memperkecil lagi ya kita bisa kecilkan lagi. Kita coba baut ini dikecilkan agak lebih ekstrim ya. Saya coba lebih kecil jauh, yaitu 19 mili. Kita coba. Sebetulnya kita nurunkannya tidak boleh langsung gitu. Saya supaya tahu kalian, nanti kita coba dulu yang saya turunkan banyak. Kemudian kita cek kontrolnya. Kalau kita menggunakan 19 mili, kita cek kontrol S minimum, dia 3 dB, ketemu 5,7 cm. Maksimum 15 TP, TP-nya tetap 16 mili, ketemu 24 cm. Jadi kita harus menggunakan jarak yang di antara ini. Nah, kalau kita menggunakan jarak 10 cm atau 100 mili, itu masih oke, masih di antara ini kan. Nah, masih oke. Jadi kita pasang tetap seperti yang lama, seperti ini, tetap seperti itu, cuman diameternya kita kecilkan. Nah, karena diameternya kita kecilkan, kita harus cek lagi luasnya lagi, ketemu 2835. Kita cek lagi RU-nya, ketemu 9716. Ini kemampuan gesernya. Kemudian karena jaraknya tetap, maka kita menggunakan tetap persamaan ini, mu-nya tetap 10. Ininya tidak menggunakan yang tadi, kita ganti yang ini. Kita ganti ini, ketemunya 6,8. Nah, 6,8 ini bisa kita pasang 6 lebih kecil, atau kita pasang 8. 7 tidak mungkin, nanti tidak imbang kiri kanannya ya. Kita pasang 6. Oke, kita pasang 6 saja, lebih kecil. Kita cek nanti, kalau tidak masuk ya kita pasang 8. Kita cek tumpu, kita cek tumpunya ya. LC kita hitung lagi, karena diameternya tidak 25, jadi 19, ketemu 40,5 mili atau 4,05. Nah, sehingga RN kita hitung ulang seperti yang tadi ya. SNI 1,2, 4,05 kali tebal plat tertipis kali FU, ketemu 28.771. Nah, kemudian RU tumpu ya, RU tumpu ini adalah 0,75 kali 28.771, ketemu 21.578. Ini dikalikan reduksi ya. Kemudian kemampuan tariknya kita hitung 13.183, padahal yang terjadi 15.000. Ini tidak boleh, ini tidak oke. Berarti kita harus merekayasa yang 19 mili ini. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan karena sudah 12 menit ini ya, kita selesaikan dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya. Selamat belajar, dimengerti. Kita lihat di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe.